Jadi hari ini alhamdulillah buka toko Gerai Hawa di daerah Pejaten. Ini adalah usaha bareng antara aku sama Bang Tengku Wisnu gitu. Kenapa buka sama teman? Brand ini udah lama sebenarnya dari tahun 2014 gitu. Terus ngelihat pada saat pandemi bisnisnya sempat turun, tapi aku ngelihat value-nya tuh bagus sebenarnya. Karena punya nilai ngajak masyarakat untuk berhijrah ke arah yang lebih baik gitu. Dan nilai-nilai seperti itu kurasa nggak mudah untuk diciptakan, karena sebuah brand itu kan sebuah perjalanan ya. Bukan cuma sekedar hari ini ngomong apa, terus gimana, kan nilainya yang udah ketanam tuh lama panjang gitu. Jadi aku pikir sayang kalau misalnya bisnis seperti ini nggak diteruskan gitu. Jadi aku ngobrol sama Bang Ino, boleh nggak kalau misalnya kita kerja sama bareng. Dan alhamdulillah memang cuman 2 kali pertemuan dan pintunya terbuka lebar sampai akhirnya kita buka bareng. Dan setelah 2 tahun berjalan, inilah akhirnya kita buka toko sendiri. Ya ini menjadi sebuah milestone baru lah ya. Kolaborasinya seperti apa sih? Kolaborasinya ya kita bikin perusahaan bareng gitu lah. Jadi ada aku, ada Bang Ino, dan kalau aku kan memang bareng sama keluarga ya. Jadi ada keluarga aku sama Bang Ino untuk di perusahaan Kals Bersama Hawa. Tapi Hackle banyak ini juga support dengan barang-barang yang sendiri. Produknya apa aja? Iya, justru memang yang menjadi key point dari kerjasama ini adalah aku punya keunggulan karena aku tahu gimana cara memproduksi, gimana cara jualan gitu. Dan Bang Ino tahu komunitasnya, jadi ya kerjasama inilah yang membuat kita akhirnya bisa saling mengisi dan bisa kerja bareng gitu ya. Produknya sendiri kayak yang aku pakai ini produknya Gerai Hawa. Ini ada baju kokonya, ada bahannya Dobi, terus ada baju syar'i, terus ada baju anak-anak. Jadi bajunya lengkap dan memang ini rasa-rasanya adalah produk yang memang banyakan yang polos gitu ya. Karena mungkin di tengah produk lebaran tuh banyak yang bermotif-motif ria. Ini kita hadirkan produk-produk yang lebih teduh gitu. Keunggulannya pertama, produknya ini harganya tidak terlalu mahal. Jadi kayak produk yang aku pakai ini harganya setelah didiskon hanya di kepala satu ya. Jadi 100 ribuan, jadi kurasa masih sangat affordable untuk banyak orang. Yang kedua, produknya itu nyaman. Jadi keluhan orang pakai syari itu banyak yang bilang gerah, adem, dan bahkan bikin badannya tuh bau gitu kadang-kadang. Nah itu kita coba akomodir, kita lihat bahan-bahan apa kira-kira yang bisa mengakomodir itu semua. Akhirnya datanglah produk-produk kita, ada yang pakai bahan anti UV, bahan-bahan yang breathable, dan salah satu keunggulan juga bahannya tuh ironless, jadi nggak perlu disetrika dengan effort banget gitu ya. Jadi habis dicuci pun udah jatuh gitu barangnya. Banyak. Yang pertama adalah harus jelas pembagian peran. Karena kalau misalnya cuma sekedar kayak kita DKK udah kenal lama, bisnis bareng yuk. Kurasa tuh bukan hal yang baik kalau misalnya tidak ada tidak ada keseriusan untuk ngebangun usaha dengan komitmen gitu. Jadi harus punya komitmen dan pembagian tugas yang jelas. Yang kedua adalah salah satu kesulitannya adalah kadang mungkin ada personal feeling sama profesional tuh kecampur gitu. Ini yang nggak mudah memang. Kadang-kadang aku sebagai adik tetap harus menghargai kakak aku, ada Kak Tasya, Kak Iya, Kak Nia sebagai seorang kakak. Tapi di satu sisi lain, aku juga di sini kebetulan dapat amanah menjadi seorang direktur gitu, direktur utamanya. Jadi ya aku harus berani ngambil keputusan, even keputusannya tuh mungkin nggak disukain sama mereka gitu. Tapi ya I have to make decision gitu. Dan itu mungkin salah satu challenge jadi seorang pemimpin ya, karena harus, kalau mudah mungkin semua orang mau jadi seorang direktur gitu. Cuman karena memang sulit, jadi akhirnya direktur tuh nggak semua orang mungkin akhirnya mampu dan mau jadi direktur gitu. Jadi pemimpin keluarga gimana di bulan puasa ini? Ngajarin anak puasa, kayak kemarin dia tahun ini adalah baru kayak tahun pertama dia mau puasa full. Jadi tahun lalu masih bolong-bolong, dia karena udah masuk 7 tahun. Kemarin hari pertama kerjanya nongkrong depan kulkas. Baru dibuka, terus dimasukin ke agar-agar tangannya satu. Gue bilang, kamu ngapain? Nggak mau, aku mau makan, kata dia gitu. Nggak bisa, haulah. Terus kalau Namira, istriku udah kayak, udah makan sekarang. Gue bilang, nggak boleh gitu. Ngajarin tuh tenang. Kita harus tahu juga, ketika kita dulu umur 7 tahun, juga puasa awal,
berat lah buat kita gitu. Jadi apalagi dia siang nangis-nangis. Nah agak seret nih karena puasa ya. Ngajarin anak siapa sih? Namanya siapa anaknya? Haula. Berapa orang? Berapa? Baru satu aku anaknya. Perempuan umur 7 tahun kelas 1 SD. Ya gimana ngajarin anak supaya puasa? Ngajarinnya pertama berikan contoh ya, karena kulihat anak adalah peniru yang ulung. Jadi kita harus niru, jadi kita harus memberikan contoh buat anak kita. Dan yang kedua adalah jangan ragu untuk membuka diskusi gitu. Dia sering banget tanya, kenapa sih harus puasa? Kenapa kalau perempuan ibu nggak puasa? Kenapa kalau misalnya aku ngupil, batal nggak puasaku? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kayak membuat kita juga akhirnya harus bisa jawab dengan bahasa sederhana supaya anak umur 7 tahun tuh ngerti. Dan aku tuh juga nggak mau agama tuh jadi satu hal yang dogmatis gitu ya, yang akhirnya A ya A, B ya B gitu. Manfaat puasa juga harus aku jelasin kenapa sih dia kemana sambil nangis. Kenapa sih ayah kita tuh harus puasa gitu. Ya aku bilang puasa itu buat kita bersyukur Haula. Karena Haula biasanya tiap hari bisa makan, bisa minum. Tapi Haula lihat deh anak-anak yang ada di pinggir jalan, yang ada di Gaza, belum tentu loh setiap hari bisa makan dan minum. Coba hari ini selama 30 hari ke depan Haula belajar jadi mereka. Haula belajar untuk nahan lapar, nahan aus, nahan marah. Itu puasa Haula. Ya itu kalau lagi beres mau didengerin, kalau enggak ayah diem, aku nggak mau dengerin, aku cuma pingin ini. Mbak masuk mbak, silakan mbak. Boleh masuk. Boleh masuk mas. Tapi puasa-puasa sebelumnya seperti apa? Iya. Dadah, makasih ya. Makasih banyak. Kalau tahun sebelumnya gimana puasanya? Seperti apa? Ya. Ada yang setengah hari. Ya cuman karena anak masih umur 7 tahun ya nggak apa-apa lah ya. Nggak ada paksaan kan, memang harus lengkap juga, jadi gue belum ahil balik gitu. Jadi aku pikir sebenarnya pun sekarang kalau belum full pun masih nggak apa-apa lah ya. Tapi yang jelas kan kalau nggak dilatih juga nggak ngerti kan ya. Jadi aku pikir ini harus sebuah dilatih gitu. Tapi anak kamu tahu nggak sih Haikal ini sebagai aktor film atau sinetron atau apa? Tahu sih kayaknya, karena cuman kan aku memang udah nggak terlalu aktif ya. Jadi dia mungkin lebih ngelihat ketika aku keluar suka dimintain foto, suka orang ngajak ngobrol. Ayah tuh siapa? Oh teman ayah. Kenal di mana? Mereka kenal ayah, cuman ayah nggak kenal. Mungkin dulu mereka nonton ayah di TV gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi pernah nggak sih kasih lihat nih filmnya apa? Ayah pernah main ini. Oh pernah sih, paling nonton dikasih lihat dari kalau lagi suka di TV kan suka ada rerunnya ya. Atau kayak kemarin aku juga sempat bawa acara, dia suka nonton. Tapi nggak sering lah, karena sekarang juga anakku jarang nonton TV, lebih banyak di... Kalau aku lebih nyuruh dia main di luar. Jadi di luar tuh ada kandang burung, ada kolam lele, ada kebun. Ya udah aku suruh dia main-main di situ, atau sama temennya sore-sore main sepeda gitu. Karena takutnya kalau udah dikasih gadget, nonton terlalu lama tuh apa katanya fokusnya jadi agak susah kan. Pengen sih, ada kangen juga. Mungkin ya, kalau bisa sih pinginnya nge-produce sendiri juga gitu. Konten yang memang bisa, ya aku lihat juga sekarang kan memang format konten nggak harus sinetron gitu ya. Bisa juga bikin konten digital, itu kayaknya juga bisa sih. Jadi aku bisa lebih fleksibel dan lebih mudah untuk ngaturnya gitu. Kelas, aku ngerasa bukan orang yang jago kayaknya. Aku juga masih banyak trial and error, masih banyak errornya bahkan. Jadi aku pengen sebenarnya malah banyak belajar ya. Karena makanya tadi juga pas aku ngundang banyak mentor-mentor aku gitu. Yang mentor aku di bidang keuangan, mentor aku di bidang finance, ya aku atau di bidang bisnis aku undang gitu. Kalau misalkan ada nggak sih rencana atau harapan untuk bisa ekspansi cabang-cabang lain? Doain ya, pengen sih. Kemarin tuh sebenarnya kita baru buka di Padang sama Pekanbaru. Di Padang buka untuk brand ZM Zaskia Meka, di Pekanbaru juga ZM Zaskia Meka. Jadi
buat Gerehawan ini baru satu, jadi harapannya semoga bisa buka juga di tempat lain selain di sini. Harapan ke depannya gimana? Pertama, supaya ini bisa jadi brand yang lebih memahami konsumen. Jadi aku tuh pengen lebih belajar lagi sebenarnya apa yang jadi inputnya orang. Aku tadi udah ngomong, kalau ada yang kurang suka tolong kasih tahu aku ya, biar aku juga bisa improve apa yang harus dilakukan. Dan pengennya, sedihnya karena kadang-kadang kalau misalnya kita mau masuk ke toko yang lebih besar, banyak aturannya, misalnya kayak penjaganya nggak boleh berhijab gitu. Sedangkan kan ini brand muslim gitu, kenapa nggak boleh berhijab gitu. Jadi ketika kita buka toko sendiri, kita tetap bisa menjaga nilai yang kita percayain gitu. Dan aku pingin ini bisa menjadi nilai yang kita pegang selama kita ekspansi ke depannya gitu. Sama-sama, makasih banyak, makasih.